dirahmati Allah, mari kembali sepenuh hati kita menyampaikan puji dan syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, di mana pada pagi hari ini hanya atas izin dan rahmat Allah Juala bersama-sama kita telah dapat membaca dan melantunkan serta menyimak dan mendengarkan pembacaan ayat-ayat suci Al-Quran yang kita awali bersama dengan membaca ayat ke-30 dari surah ke-9 surah At-Taubah sampai dengan ayat ke-33. Mudah-mudahan atas segala ikhtiar, kesabaran, dan perjuangan kita di dalam menyiapkan diri, membaca, melantunkan, serta menyimak, serta mendengarkan ayat-ayat ini, semoga Allah membukakan pintu rahmat, barakah, dan hidayahnya untuk kita semua. Amin ya Rabbal Alamin. Nah, baiklah Bapak dan Ibu, sebagaimana biasanya sebelum bersama-sama kita menelusuri pesan terbaru yang kita dapati di dalam 4 ayat yang kita baca di pagi hari ini, alangkah baiknya apabila kita memperhatikan 2 ayat sebelumnya yang telah kita baca kemarin. Mudah-mudahan kembali memperhatikan atas apa yang telah kita dapati kemarin. Semoga segala sesuatu kebaikan yang telah kita dapatkan, semoga Allah kokohkan untuk kita semuanya, dan boleh jadi di antaranya ada sesuatu yang mungkin belum terperhatikan ataupun belum kita dapati, semoga Allah memberikan kemudahan bagi kita semuanya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Aku berlindung kepada Allah dari segala godaan syaitan yang terkutuk. Melalui ayat ke-28 Allah menyampaikan, hai orang-orang yang beriman, orang musyrik itu kotor. Janganlah mereka mendekati Masjidil Haram sesudah tahun mereka ini. Jika kamu khawatir menderita kemiskinan, Allah segera akan memberi kekayaan kepadamu dari karunia-Nya jika Ia berkenan. Allah Maha Tahu, Allah Maha Bijaksana. Sebagaimana kita dapati kemarin bahwa bagaimana Allah mengingatkan kepada kita semuanya di dalam ayat ini bahwa jangan sampai segala sesuatu yang Allah hadirkan di dalam kehidupan ini menghadirkan saking khawatirnya kita sehingga di dalam mendapatkan segala sesuatu tersebut kita rela meninggalkan sesuatu yang sesungguhnya diperintahkan oleh Allah untuk kita melakukannya. Dan kembali kita bisa mendapati dalam ayat ini bahwa yang dimaksudkan dalam ayat ke-28 ini adalah jiwanya yang kotor dikarenakan mereka telah melakukan pengingkaran atau menyekutukan Allah dengan segala sesuatu yang lain di dalam kehidupan ini. Sembari kita bisa mendapati pula di dalam kehidupan ini, sebagaimana Allah telah memberikan contoh kepada kita semuanya di dalam sejarah turunnya ayat ini, bagaimana Allah memberikan keberkahan kini, terutama kepada 2 kota suci Mekah dan Madinah itu, bahwa pada saat itu kering dan kerontang dan sangat terbatas sekali segala sumber daya yang ada. Namun bagaimana Allah telah menjadikan kekayaan yang luar biasa dihadirkan pada bumi itu dari langit dan di dalam bumi sendiri, sebagaimana kita bisa mendapati betapa kaya rayanya negara-negara Arab sekarang ini. Dan semoga Bapak dan Ibu atas apa yang kita dapati di dalam ayat ini tidak membuat kita ragu bahwa sesungguhnya rezeki itu kita dapatkan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Namun tentunya kita harus melakukan ikhtiar untuk mendapatkan dan menjemput rezeki-rezeki itu. Namun yang harus kita perhatikan, jangan sampai upaya yang kita lakukan di dalam menjemput rezeki tersebut menghantarkan kita melakukan segala sesuatu yang sesungguhnya tidak Allah sukai untuk kita dapat melakukannya. Dan kita berharap dan berdoa kepada Allah, walaupun boleh jadi sedikit dalam pandangan manusia, namun bersama-sama kita mengikhtiarkan rezeki dan mensyukurinya walaupun sedikit, mudah-mudahan Allah berikan keberkahan di dalamnya. Dan begitu kita bisa mendapati di dalam ayat ke-29, perangilah mereka yang tidak beriman kepada Allah dan hari akhirat, dan tidak mengharamkan apa yang diharamkan Allah dan Rasul-Nya, dan tidak mengakui agama yang benar meskipun mereka dari golongan yang mendapatkan kitab, sebelum mereka membayar jizyah dengan bersedia tunduk di bawah kekuasaan. Bagaimana melalui ayat ke-29 ini Allah telah mengantarkan kepada kita semuanya sikap sebagai seorang muslim, bahwa kita tidak menerima apabila ada upaya-upaya penjajahan ataupun pemaksaan-pemaksaan, sebagaimana kita dapati di dalam sejarah lahirnya ayat-ayat ini, betapa kaum kafir Quraisy pada saat itu dan dibantu dengan bersama orang-orang dari orang-orang pemuka-pemuka agama Yahudi ketika itu, mereka berupaya melakukan pengkhianatan ataupun penyerangannya. Dan betapa pula ayat ini sepatutnya mengingatkan kepada kita semuanya, mereka melabelkan diri mereka sebagai ahli kitab, namun mereka melakukan pendustaan-pendustaan terhadap ayat-ayat Allah itu.
Maka semoga kita semuanya terhindarkan dari sikap dan perilaku yang demikian, apalagi dengan telah kita menelusuri ayat-ayat Allah setiap pagi ini, Bapak dan Ibu. Mudah-mudahan atas segala sesuatu yang Allah hantarkan kepada kita semuanya, berjuang kita untuk melaksanakannya, agar kita tidak termasuk kepada orang-orang yang telah mendustakan ayat-ayat Allah yang telah tersampaikan kepada 4 pesan terbaru yang terdapat di dalam 4 ayat yang kita baca di pagi hari ini. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Aku berlindung kepada Allah dari segala godaan syaitan yang terkutuk. Ayat ke-30. Wa qalatil yahudu Uzairun ibnullah. Orang Yahudi mengatakan bahwa Uzair adalah putra Allah. Wa qalatin nasaral masih ibnullah. Dan orang-orang Nasrani pun mengatakan bahwa Al-Masih adalah putra Allah. Dzalika qauluhum biafwahihim. Itulah perkataan yang keluar dari mulut mereka. Yudahi'una qaulal ladzina kafaru min qabl. Mereka meniru perkataan orang-orang kafir terdahulu. Qatalahumullah anna yufakun. Allah melaknat mereka, dan betapa jauh mereka dipalingkan dari kebenaran. Pada ayat ini dalam referensi yang kita gunakan, yaitu tafsir Abdullah Yusuf Ali diantaranya, kita bisa mendapatkan ada beberapa keterangan di sini. Sebagaimana dahulu Bapak dan Ibu ketika kita membaca pada surah kelima ayat ke-18, maka di dalam keterangan terhadap ayat ini, terdapat pula beberapa uraiannya dengan mengambil beberapa kutipan dan beberapa baris dari Perjanjian Lama yang menunjukkan bahwa betapa bebasnya ungkapan anak-anak Allah itu dipakai oleh orang-orang Yahudi. Satu sekta mereka menyebut Uzair anak Tuhan menurut Baidawi. Dan bahkan dalam lampiran kedua pada surah kelima sudah diperlihatkan bahwa konstitusi Yudaisme bertarikh dari Uzair. Orang-orang Kristen masih menyebut Kristus sebagai anak Allah. Dan kemudian keterangan berikutnya, mereka meniru perkataan orang-orang kafir terdahulu. Menempatkan manusia sebagai Tuhan atau anak Tuhan bukan soal baru. Semua mitologi dahulu kala banyak berisikan dongeng semacam itu. Bahkan lebih tidak beralasan lagi untuk anggapan salah serupa itu setelah kedatangan para Rasul Allah yang telah menerangkan dengan sejelas-jelasnya mengenai hubungan kita dengan Allah yang sebenarnya, dibandingkan dengan zaman kebodohan orang primitif dan zaman yang masih penuh tahayul tentunya. Maka pada pagi hari ini saya ingin sekali memperkaya untuk diri saya dan kita semua, Bapak dan Ibu, atas apa yang disajikan oleh para ulama dan mufassir kita. Dijelaskan bahwa Uzair adalah seorang pendeta bangsa Yahudi, penduduk negeri Babylon, hidup di sekitar tahun 457 sebelum Masehi. Dia seorang pengarang ulung, pendiri suatu perhimpunan besar, dan rajin mengumpulkan naskah-naskah kitab suci dari berbagai daerah. Dialah yang memasukkan huruf-huruf Kaldea atau Arami sebagai pengganti huruf-huruf Ibrani kuno. Dia juga yang menulis hal-hal yang terkait dengan peredaran matahari dan menyusun kembali kitab-kitab bermutu yang telah berantakan. Semasa hidupnya ia dianggap sebagai masa kesuburan agama Yahudi, karena dialah penyair syariat Taurat yang terkemuka, menghidupkan syariat itu kembali sesudah sekian lama dilupakan orang. Oleh karena itu kaum Yahudi menganggapnya sebagai orang suci yang lebih dekat kepada Allah, bahkan sebagian dari mereka yang fanatik menganggap dan memanggilnya dengan anak Allah. Meskipun hanya sebagian dari kaum Yahudi yang berkeyakinan demikian, tetapi dapat dianggap bahwa keyakinan itu adalah kepercayaan mereka seluruhnya, karena ucapan yang salah itu tidak dibantah dan tidak diangkari oleh golongan lainnya. Ayat ke-31. Ittakhadhu ahbarahum wa ruhbanahum arbaban min dunillah wal masih ibn Maryam. Mereka memilih ahbar dan rahib-rahib mereka sebagai Tuhan selain Allah. Dan mereka mempertuhankan Al-Masih,
putra Maryam. Wa ma umiru illa liya'budu ilaha wahida. Padahal yang diperintahkan kepada mereka hanyalah untuk menyembah Tuhan yang tunggal. La ilaha illahu. Tiada Tuhan selain Dia. Subhanahu amma yusyrikun. Maha suci Ia dari apa yang mereka persekutukan itu. Ayat ke-32. Yuriduna ayyutfi'u nurallahi biafwahihim. Mereka ingin memadamkan cahaya Allah dengan mulut mereka. Wa ya'ballahu illa ayyutimma nurahu walau karihal kafirun. Tetapi yang dikehendaki Allah hanya akan menyempurnakan cahayanya meskipun orang kafir tidaklah menyukainya. Ayat ke-33. Walladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'alad dini kullihi walau karihal musyrikun. Dialah yang mengutus rasulnya dengan petunjuk dan agama yang benar untuk menempatkannya di atas semua agama meskipun orang musyrik tidak menyukainya. Shadaqallahul azim, maha benar dan maha agung Allah dengan segala firman-Nya. Ibu dan Bapak yang dirahmati Allah, kembali betapa bersyukurnya kita di pagi hari ini. Allah memilih kita menjadi bagian dari hamba-hambanya yang telah menempatkan dan menjadikan setiap pagi menelusuri pesan-pesan yang dihadirkan melalui ayat-ayat Allah sebagai kegiatan pertama dan utama kita. Maka pada pagi hari ini kita mendapati Bapak dan Ibu bagaimana Allah menyampaikan melalui kedua ayat pertama yang kita baca pada ayat 30 dan 31. Yang sejatinya kedua ayat ini bukan hanya menceritakan mengenai kisah-kisah yang berlaku pada zaman dahulu, baik sebagaimana yang telah kita dapati bahwa sekitar 450 tahun sebelum kehadiran Nabi Isa, bagaimana pengikut-pengikut Nabi Musa, mereka telah begitu melampaui batas di dalam menyelewengkan pesan-pesan yang telah Allah hadirkan bagi mereka. Dan betapa bersyukurnya pula pada pagi hari ini ketika kita mendapati bagaimana Allah telah menyampaikan dalam firman-Nya, Inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafizun. Allah menyampaikan dan menegaskan bahwa Allah telah menurunkan Al-Quran itu untuk kita semuanya. Dan Allah menggaranti, Allah menjamin, wa inna lahu lahafizun, bahwa kamilah yang akan menjaga dan memelihara Al-Quran itu. Maka sebagaimana kita dapat dalam kehidupan kita sekarang ini, Bapak dan Ibu, betapa semakin berada kita dalam penghujung kehidupan ini, maka semakin banyak kita mendapati bagaimana Allah berikan kemudahan hafiz dan hafizah Al-Quran. Dan bahkan banyak sekali yang mencengangkan dalam usia-usia yang tidak masuk di akal. Pada usia 40 tahun kita bisa mendapati seorang anak bisa menghafal Al-Quran 30 juz. Dan bagaimana kita bisa mendapati pula bagaimana anak-anak Palestina itu Bapak dan Ibu, di tengah begitu banyaknya tekanan dan penyiksaan dan segala keterbatasan yang mereka miliki, namun Allah hadirkan hafiz dan hafizah Al-Quran yang luar biasa. Dan begitu di negeri ini Bapak dan Ibu, kalau kita perhatikan secara seksama, dibandingkan masa kehidupan ketika kita masih kecil dahulu, betapa sesungguhnya kini terhadirkan di seputar kita, boleh jadi ada di antara anggota keluarga kita yang Allah berikan pula kemudahan di dalam mereka menghafalkan Al-Quran itu. Maka kita bisa mendapati bahwa di seluruh penjuru dunia, di pelosok dunia manapun, kalau misalnya terjadi sedikit saja penyelewangan terhadap ayat-ayat Allah, dan bahkan sebagaimana kita dapati di dalam kita mengikuti sholat berjamaah misalnya, kalau misalnya salah saja bacaannya sedikit, yang panjang dibaca pendek, ataupun sebaliknya, maka kita merasa risih bahwa ada sesuatu yang tidak benar pada bacaan itu. Maka itulah salah satu cara Allah menjamin bahwa Al-Quran itu akan terpelihara sampai dengan akhir kehidupan ini. Sementara kita dapati dalam apa yang disajikan Allah pada ayat ke-30, dalam ayat ke-31, dan bagaimana kita mendapati uraian para ulama kita mengenai latar belakang daripada turunnya ayat ini, bahwa bagaimana ketika itu Bapak dan Ibu, kitab Taurat entah kemana Bapak Ibu terserak pada saat itu,
Namun ketika mendapati bahwa salah seorang di antaranya pengikut Nabi Musa alaihissalam, Uzair ibnullah, dan kemudian melalui upaya dan ikhtiarnya mengumpulkan segala sesuatu, maka atas apa yang telah dilakukan dianggap begitu mengagumkannya, dan bahkan mereka melampaui batas dengan mengatakan bahwa Uzair adalah anak Tuhan. Dan begitu kita bisa mendapat dalam kehidupan yang sangat singkat dalam peristiwa Nabi Isa alaihissalam, 33 tahun Allah telah memanggilnya, telah mengangkatnya. Maka kita bisa mendapati bahwa bagaimana dalam perjalanan sejarah kehidupan Nabi Isa alaihissalam, bahwa terjadi penentangannya dan bahkan termasuk upaya pembunuhan terhadap diri Nabi Isa alaihissalam. Sebagaimana kita bisa mendapati saat ini Bapak dan Ibu, maka mereka menganggap bahwa Nabi Isa telah terbunuh. Padahal bagaimana pesan-pesan yang Allah sajikan dalam firman-firman Allah bahwa Nabi Musa tidak dibunuh dan tidak disalib, tidak ditangkap oleh mereka, melainkan Allah telah mengangkat Nabi Isa alaihissalam ke langit. Namun kemudian kita bisa mendapati setelah beberapa generasi kemudian, mereka mengatakan bahwa mereka mencintai Nabi Isa alaihissalam. Namun di sisi lain mereka telah melakukan penyelewengan yang luar biasa dengan mengatakan pula bahwa Nabi Isa adalah putra Tuhan. Dan bahkan kita bisa mendapati bahwa bagaimana mereka telah mengatakan menyatu semuanya itu dalam konsep Trinitas itu sendiri. Nah tentunya bagi kita Bapak dan Ibu yang dirahmati Allah, sepatutnya hal ini menjadi peringatan dan sekaligus pembelajaran bagi kita semuanya. Bahwa kita adalah umat Nabi Muhammad SAW. Kita beriman kepada Allah, beriman kepada Nabi Muhammad, dan beriman kepada Al-Quran. Maka sepatutnya yang perlu kita lakukan selain daripada kita membaca, mentadaburinya, mempelajarinya, adalah bagaimana kita memelihara Al-Quran ini yang paling utama adalah dengan mempraktekkannya di dalam kehidupan kita. Dengan menyelaraskan antara apa yang kita lakukan di dalam kehidupan ini dengan apa yang telah Allah tuntun bagi kita semuanya sebagaimana yang kita telah dapati di dalam ayat-ayat ini. Dan tentunya ketika Allah menyampaikan dan menggambarkan kepada kita semuanya bagaimana apa yang telah dilakukan oleh kaum Yahudi dan apa yang telah dilakukan kaum Nasrani, maka sepatutnya hal ini menjadi peringatan yang luar biasa bagi kita semuanya agar kita tidak melakukan hal yang sama dengan mengkhianati Nabi Muhammad SAW. Mudah-mudahan Bapak Ibu sekalian yang dirahmati Allah, oleh karena itulah setiap pagi kita memohon kepada Allah, semoga Allah hadirkan kadar cinta yang semakin mendalam dalam setiap satuan waktu terkecil pun kepada baginda Rasulullah SAW, agar kita betul-betul dapat mentaatinya, mengikutinya, menjadikannya sebagai teladan utama bagi kita semuanya. Dan semoga dengan cinta yang Allah anugerahkan bagi kita semuanya kepada Rasulullah SAW, maka seksama pula istiqomah kita mempraktekkan segala contoh yang telah dihadirkannya di dalam kehidupan ini, termasuk di dalamnya atas apa yang telah dibawa sebagai misi Nabi Muhammad SAW. Innama bu'istu liutammima makarimal akhlaq. Rasulullah menyampaikan bahwa sesungguhnya tidak lain Rasulullah diutus adalah untuk membangun akhlak di dalam kehidupan ini. Maka tentunya di dalam upaya kita melestarikan atas apa yang Allah sampaikan berupa firman-firmannya yang terhimpun dalam mushaf Al-Quran ini. Boleh jadi Bapak dan Ibu secara fisik kita memelihara Al-Quran ini sebaik-baiknya. Namun yang paling penting adalah bagaimana kita memelihara pesan-pesan yang terkandung di dalam Al-Quran ini di dalam keseharian kita semuanya. Mudah-mudahan Allah merahmati, memberkahi, dan meridhoi kita semua. Begitu juga kita bisa mendapati dua ayat yang istimewa pada pagi hari ini. Yuriduna ayyutfi'u nurallahi biafwahihim. Mereka ingin memadamkan cahaya Allah dengan mulut mereka. Maka kalau seandainya kita memperhatikan bahwa bagaimana melalui redaksi yang disajikan di dalam ayat ini adalah merupakan kata yang menggambarkan perbuatan yang sedang dan akan berlaku. Artinya bahwa upaya-upaya untuk memadamkan cahaya Allah bukan hanya telah berlalu, namun sedang dan akan terus berkelanjutan di dalam kehidupan ini. Maka kita bisa mendapati sesungguhnya penggunaan kata ayyutfi'u yang digambarkan di dalam ayat ini memadamkan cahaya Allah. Dan beberapa ahli bahasa mengatakan ayyutfi'u sesungguhnya adalah meniup, sebagaimana halnya kita menghembus memadamkan api pada saat ada lilin yang sedang menyala itu. Maka tentunya yang dimaksudkan dalam hal ini bukan menghembus memadamkan cahaya Allah secara fisik,
namun bagaimana upaya-upaya akan terus dan akan dilakukan oleh mereka agar pesan-pesan Allah yang terhadirkan di dalam kehidupan ini, nilai-nilai yang sesungguhnya adalah merupakan nilai-nilai nurani yang terhantarkan pada setiap diri dan pribadi, mereka berusaha menghapuskan cahaya-cahaya Allah itu dan menggantikannya dengan nilai-nilai yang bertentangan dengannya. Maka di dalam Al-Quran, selain apa yang kita dapati di dalam ayat ke-32, dengan menggunakan kata yang sama, Bapak dan Ibu, ayyutfi'u, hanya dua kata, hanya dua ayat yang terdapat di dalam Al-Quran. Maka selain dari apa yang kita dapati di dalam ayat ke-32 pada surah At-Taubah pada pagi hari ini, maka kita bisa mendapati, Bapak dan Ibu, pesan ini sebagaimana Allah menyampaikan kepada kita semua dalam surah As-Saff ayat ke-8, yaitu pada surah ke-61. Yuridunal yutfi'u nurallahi biafwahihim wallahu mutimmu nurihi walau karihal kafirun. Sebagaimana kita dapati walaupun dengan redaksi yang berbeda namun benang merah dan pesan yang tersampaikan di dalam ayat ke-8 pada surah As-Saff ini adalah persis sama. Mereka hendak memadamkan cahaya agama Allah dengan mulut dan ucapan-ucapan mereka. Tetapi Allah tetap menyempurnakan cahayanya meskipun orang-orang kafir itu membencinya. Dan bagaimana kemudian kalau saat kita telusuri Bapak dan Ibu bersama-sama kita bisa melihat bagaimana pada surah ke-61. Pada surah ke-61 kita bisa mendapati ayat berikutnya, yaitu pada ayat ke-9, dan kita bandingkan dengan apa yang kita dapati pada pagi hari ini pada ayat ke-33. Pada ayat ke-33 dalam surah At-Taubah, huwallazi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqqi liyudhhirahu al dini kullih walau karihal musyrikun. Dialah yang mengutus rasulnya dengan petunjuk dan agama yang benar untuk menempatkannya di atas semua agama meskipun orang musyrik tidak menyukainya. Maka kita bisa dapati bahwa bagaimana Allah menyampaikan hal yang sama di dalam ayat ke-9 pada surah ke-61. Walladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqqi liyudhhirahu 'alad dini kullih walau karihal musyrikun. Betapa ayat ke-33 dan ayat ke-9 pada surah ke-61 persis sama kedua ayat ini. Maka sepatutnya kita mendapati bahwa bagaimana Allah memasangkan ayat ke-32 dan ayat ke-33 yang kita dapati pada pagi hari ini. Di satu sisi, sepatutnya hal ini menjadi kewaspadaan bagi kita semuanya. Namun tentunya kewaspadaan yang harus kita dapati dalam kehidupan ini bukan hanya kita melihat segala sesuatu yang berada di luar sana. Mereka ingin memadamkan cahaya Allah dengan mulut mereka. Namun yang harus kita berhati-hati dan lebih waspadai lagi, jangan sampai memadamkan cahaya Allah itu bukan dilakukan oleh mereka, tapi dilakukan oleh kita sendiri dan menggunakan mulut kita sendiri. Maka dari itulah Bapak dan Ibu yang dirahmati Allah, tiada lain yang kita lakukan, ikhtiar kita serta kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semoga benar-benar Bapak dan Ibu kita berhati-hati kini dalam kita menelusuri perjalanan kehidupan kita ini. Jangan sampai nantinya atas apa yang kita lakukan, atas apa yang kita ucapkan, nilai-nilai yang kita anut dalam kehidupan ini, boleh jadi kita tidak menyadari bahwa sesungguhnya hal itu bertentangan dengan nilai-nilai yang telah Allah ajarkan kepada kita semuanya. Sehingga kalau saat kita melakukan hal tersebut, apalagi kita mengucapkannya dan mempropagandakannya, maka sesungguhnya kita telah menjadi bagian daripada orang-orang yang ingin memadamkan cahaya Allah di dalam kehidupan ini. Nah, sebagaimana kita dapati Bapak dan Ibu bahwa cahaya-cahaya Allah itu bukan hanya kita dapati misalnya dengan simbol bagaimana cahaya matahari, ataupun rembulan, ataupun cahaya-cahaya lainnya di dalam kehidupan ini. Namun bagaimana kita bisa mendapati cahaya-cahaya Allah itulah yang dihadirkan dalam sikap dan karakter kehidupan kita sehari-hari. Nilai-nilai keadilan misalnya, nilai-nilai kejujuran, nilai-nilai kebersamaan adalah nilai-nilai yang Allah ajarkan kepada kita semuanya. Maka kalau misalnya kita menjadi bagian daripada orang yang tidak memperlakukan segala sesuatu dengan adil di dalam kehidupan ini, dan bahkan kita berlaku curang di dalam kehidupan ini, maka sesungguhnya sikap dan perbuatan yang demikian adalah merupakan ekspresi daripada sikap dan perilaku yang memadamkan cahaya Allah itu. Dan begitu kejujuran adalah merupakan bagian dari cahaya Allah yang Allah hadirkan pada setiap insan di dalam kehidupan ini.
Betapa kita bisa mendapati sebagaimana halnya pada diri Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Rasulullah mendapatkan gelar Al-Amin, dan Al-Amin di dalam kehidupannya terpelihara sepanjang kehidupannya, dan bahkan sampai dengan Rasulullah kembali kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Rasulullah terkenal dengan kejujurannya. Namun sebaliknya, Bapak dan Ibu, kita bisa mendapati bahwa ketika seseorang itu tidak menggunakan nilai-nilai kejujuran di dalam kehidupannya, maka tidak ada cahaya sama sekali di dalam kehidupannya, melainkan hanya kesuraman dan kegelapan semata. Maka sepatutnya ketika kita mendapati bagaimana Allah menyampaikan pesan-pesan di dalam ayat ini, kita jangan hanya terlalu banyak melihat keluar, Bapak dan Ibu, namun yang paling utama adalah bagaimana kita menjenguk, melihat, menelisik ke dalam diri kita sendiri. Semoga kita terhindarkan sejauh-jauhnya, begitu juga termasuk anak dan cucu kita semuanya, anak dan keturunan kita, saudara-saudara kerabat kita, sahabat-sahabat kita, kaum muslimin dan muslimat. Semoga kita tidak menjadi bagian dari orang-orang yang tidak disadarinya boleh jadi telah melakukan kegiatan-kegiatan yang Allah sebutkan di dalam ayat ini, yaitu memadamkan cahaya Allah. Berusaha mereka memadamkan cahaya Allah. Namun tentunya kita dapati dalam ayat ini, apapun yang dilakukan oleh seorang anak manusia ataupun sekumpulan anak manusia, sebesar apapun mereka, ketika mereka meniatkan memadamkan cahaya Allah, maka ada suatu hal yang tidak mungkin. Sebagaimana Allah telah menjanjikan dan menggarantinya, wa ya'ballahu illa ayyutimma nurahu walau karihal kafirun. Tetapi yang dikehendaki Allah hanya akan menyempurnakan cahayanya, meskipun orang-orang kafir itu tidak menyukainya. Maka kalau kita membandingkan Bapak dan Ibu bahwa ayat yang menyampaikan upaya memadamkan cahaya Allah itu hanya kita dapati dalam ayat ke-32 pada surah At-Taubah, ataupun pada ayat ke-8 di dalam surah As-Saff. Dan selain dari itu tentunya ada satu lagi yang saya ingin sekali membacakan untuk kita semuanya dengan penggunaan kata dasar yang sama namun penggunaan yang berbeda. Maka kita bisa mendapat dalam surah Al-Maidah ayat ke-64. Wa qalatil yahudu yadullahu maghlulah ghullat aydihim walu'inu bima qalu bal yadahu mabsutatan yunfiqu kaifa yasha wal yazidanna katsiran minhum ma unzila ilaika mir rabbik tughyanan wa kufra wa alqaina bainahum al-adawata wal baghdha ila yaumil qiyamah kullama awqadu naran lil harbi fa'ahallah wa yas'auna fil ardi fasada wallahu la yuhibbul mufsidin. Maka dengan menggunakan kata dasar yang sama kita bisa dapati Bapak dan Ibu dalam ayat ke-64 pada surah Al-Maidah, atfa'ahallah. Dan orang-orang Yahudi berkata, tangan Allah terbelenggu. Sebenarnya tangan mereka lah yang dibelenggu dan mereka lah yang dilaknat disebabkan apa yang telah mereka katakan itu. Padahal kedua tangan Allah terbuka, Dia memberi rezeki sebagaimana Dia kehendaki. Dan Al-Quran yang diturunkan kepadamu dari Tuhanmu itu pasti akan menambah kedurhakaan dan kekafiran bagi kebanyakan mereka. Dan kami timbulkan permusuhan dan kebencian di antara mereka sampai hari kiamat. Setiap mereka menyalakan api peperangan, Allah memadamkannya. Dan mereka berusaha menimbulkan kerusakan di bumi, dan Allah tidak menyukai orang-orang yang berbuat kerusakan itu. Nah, Bapak dan Ibu yang dirahmati Allah, bahwa kita bisa mendapati dalam ayat 32 pada surah At-Taubah ataupun ayat ke-8 pada surah As-Saff, bahwa Allah akan menyempurnakan cahayanya. Maka di dalam Al-Quran betapa banyaknya Allah menghadirkan untuk memberikan keyakinan kepada kita semuanya bahwa Allah akan menyempurnakan cahayanya. Maka di dalam Al-Quran, Bapak dan Ibu, insya Allah saya akan sampaikan nanti di dalam grup-grup WA kita bahwa bagaimana Allah telah menggunakan kata penyempurnaan itu di dalam ayat-ayat Al-Quran begitu banyaknya. Sebagaimana halnya kita bisa dapati Bapak dan Ibu di antaranya yang saya bacakan pada pagi hari ini. Sebagaimana di dalam surah Al-An'am. Dalam surah Al-An'am, di dalam ayat ke-115, kalau kita bandingkan di dalam ayat ke-32 yang kita baca pada pagi hari ini, ayyutimma nurahu, bahwa Allah akan menyempurnakan kalimatnya. Maka dengan menggunakan kata dasar yang sama, Bapak dan Ibu, kita bisa mendapati berbagai ekspresi dalam Al-Quran. Di antaranya adalah kata watammat. Dan telah sempurna firman Tuhanmu Al-Quran dengan benar dan adil. Tidak ada yang dapat mengubah firman-Nya, dan Dia maha mendengar, maha mengetahui.
Bahwa betapa meskipun begitu banyaknya perjuangan yang mereka lakukan untuk memadamkan cahaya Allah melalui perjuangan Nabi Muhammad SAW, dan bahkan setelah Rasulullah SAW wafat pun upaya-upaya untuk mematikan dan memadamkan cahaya Allah itu terus dilakukan oleh mereka. Namun sebagaimana kita dapati Bapak dan Ibu, betapa Allah memelihara Al-Quran itu sampai dengan saat ini sempurna, tidak ada kekurangan dan cacat pun sedikit pun yang terdapat di dalamnya. Dan bagaimana melalui ayat ke-115 ini Allah telah memberikan garansi, tidak ada yang dapat mengubah firman-Nya, dan Dia Maha mendengar, Maha mengetahui. Begitu kita bisa dapati Bapak dan Ibu di antaranya, sebagaimana kita dapati di dalam ayat ke-27 pada surah ke-28. Qul inni uridu an unkihaka ihdabnatai hataini ala an ta'jurani thamaniya hijaj fa in atmamtu ashram famin indik wa ma uridu an asyqa alaik satajiduni insyaallahu minas salihin. Maka ketika kita mendapati ayat ini, bagaimana dalam peristiwa yang disebutkan sebagai Nabi Syuaib ketika berdialog dengan Nabi Musa alaihissalam, maka dia, Syekh Madian itu berkata, sesungguhnya aku bermaksud ingin menikahkan engkau dengan salah seorang dari kedua anak perempuanku ini, dengan ketentuan bahwa engkau bekerja padaku selama 8 tahun, dan jika engkau sempurnakan 10 tahun, maka itu adalah suatu kebaikan darimu. Maka kita bisa mendapati bagaimana dalam ayat ini, fa'in atmamta, kalau sana engkau menyempurnakannya. Begitu terakhir Bapak dan Ibu, ayat yang saya baca pada pagi hari ini, pada surah Al-Baqarah dalam ayat ke-124, dalam kisah Nabi Ibrahim alaihissalam. Wa idzibtala Ibrahim rabbuhu bikalimatin fa'atammahun. Dan ingatlah ketika Ibrahim diuji Tuhannya dengan beberapa kalimat, lalu dia melaksanakannya dengan sempurna. Qala inni ja'iluka lin-nasi imama. Qala wa bin dzurriyyati qala la yanalu 'adil zalimin. Maka kemudian Allah pun berfirman, sesungguhnya aku menjadikan engkau sebagai pemimpin bagi seluruh manusia. Dan dia Ibrahim pun berkata, dan juga dari anak cucuku. Maka Allah pun berfirman, benar, janjiku tidak berlaku bagi orang yang zalim. Nah, Bapak dan Ibu yang dirahmati Allah, inilah sepatutnya bisa kita ambil sebagai motivasi bagi kita bersama, bahwa bagaimana Allah telah menyajikan begitu banyaknya di dalam Al-Quran, ayat-ayat dalam berbagai kisah, mengenai bagaimana Allah menggunakan kata penyempurnaan ini bagi kita semuanya. Semoga Bapak dan Ibu hal ini memperkuat kita semuanya, bahwa begitu banyak pun ujian dan upaya-upaya untuk memadamkan cahaya Allah, maka Allah telah menggaranti bahwa mereka tidak akan pernah bisa melakukannya. Dan tentunya hanya dengan landasan keimanan dan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan kita meyakini bahwa di balik setiap ujian Allah akan berikan banyak kemudahan. Dan tentunya dengan kacamata keimanan kita tidak hanya melihat kesuksesan ataupun pencapaian dalam kehidupan ini, hanya segala sesuatu yang bisa kita lihat dengan mata kepala kita pada saat ini. Namun dengan kekuatan visi kita, maka kita meyakini bahwa kebahagiaan sejati, kesuksesan sejati bukan hanya dalam kehidupan dunia, namun pada saat nanti berada dalam kehidupan kita di akhirat, di surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, ini Bapak dan Ibu yang dirahmati Allah yang dapat saya sampaikan pada pagi hari ini. Mudah-mudahan atas apa yang kita dapati dalam ayat ke-30 sampai dengan ayat ke-33 pada pagi hari ini, memberi motivasi bagi kita semuanya untuk melihat bahwa sesungguhnya setiap ayat yang terhantarkan kepada kita hanya merupakan jendela-jendela. Allah berikan kesempatan kepada kita untuk melihat segala sesuatu yang lebih luas lagi melalui tali temali yang Allah hadirkan pada ayat-ayat lainnya, melalui terminologi yang dihadirkan pada setiap ayat yang kita baca. Mudah-mudahan Allah berikan semangat dan motivasi kepada kita semuanya. Saya berharap juga semoga Allah berikan kemudahan bagi kita untuk menangkap pesan-pesan indah yang terkandung dalam setiap huruf kata dan ayat ini. Subhanaka la ilma lana illa ma'alamtana innaka antal alimul hakim. Maha suci Allah, tidak ada ilmu pada kita semuanya melainkan hanya atas apa yang Allah ajarkan kepada kita. Sesungguhnya hanya Allah yang maha mengetahui dan Allah pula yang maha bijaksana. Dari saya cukup sekian Bapak dan Ibu. Saya berdoa kepada Allah mudah-mudahan setiap huruf, setiap kata dan ayat yang kita baca di pagi hari ini terus menjadi cara kita beristighfar, mohon ampun kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala atas segala dosa dan kesalahan,
kebodohan dan kelalaian serta maksiat kepada Allah yang telah kita lakukan pada hari kemarin ataupun hari-hari sebelumnya. Seraya pula kita berharap dan berdoa kepada Allah mudah-mudahan melalui setiap huruf, setiap kata dan ayat yang kita baca di pagi hari ini, Allah Subhanahu wa Ta'ala membukakan pintu rahmat, barakah dan hidayahnya untuk kita semuanya. Demikian Bapak dan Ibu, mohon maaf lahir dan batin. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.